الحمد لله مقلب القلوب يثبت قلب من يشاء على ما يحب ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي أحييت به قلوبا آمنا واتبعه واهتدى بهداه وعلى آله وأصحابه ومن سار في سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم بارك لنا في شعبان بلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان بلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان بلغنا رمضان وأعنا على القيام والصيام وتلاوة القرآن وجنبنا من الذنوب والآفات والآثام يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام واحشرنا غدا مع خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikannya kepada kita, anugerah karunia yang mana wa ma bikum min ni'matin faminallah, tidak ada nikmat yang ada di dalam diri kita melainkan sumbernya itu adalah dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kita mencoba menghitung berapa banyak jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangankan untuk mensyukurinya, menghitungnya pun kita tidak mampu. Akan tetapi i'tiraful abdi, pengakuan seorang hamba bahwa tidak ada nikmat yang ada di dalam dirinya melainkan sumbernya adalah dari Allah, kemudian dia pergunakan nikmat tersebut kepada sesuatu dengan karenanya diciptakan, maka pada saat itulah seorang hamba telah menunaikan hak syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyempurnakan nikmat yang ada di dalam diri kita. Karena ketahuilah, ini nikmat apabila kita pergunakan kepada maksiat maka akan menjadi sebuah malapetaka. Dari karenanya ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita berada di dalam suatu nikmat, maka jagalah itu nikmat. Ulama mengatakan wa in kunta fi ni'matin far'aha, jika kalian berada di suatu nikmat, jaga itu nikmat. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am, maksiat itu bisa menghilangkan nikmat. Bagaimana cara menjaga nikmat? Wahfadz 'alaiha bi syukril ilah, jaga tu nikmat dengan cara engkau mensyukurinya kepada Allah. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik wa hakadha. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan, maka nikmat duduknya kita di malam Jumat antara maghrib dan isya di masjidnya Allah, hadza min akbarin ni'am, termasuk nikmat yang paling besar yang tidak diberikan kepada siapapun kecuali orang yang dipilih oleh Allah. Adapun harta, kekayaan, jabatan, pangkat, semua orang dapat. Tapi duduk antara maghrib dan isya, nikmat ibadah, nikmat majlis ilmu, nikmat salawat, nikmat zikir, nikmat kita solat berjamaah, nikmat kita datang ke masjid, nikmat kita i'tikaf. Ini nikmat hanya orang-orang pilihan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa hakadha. Malam hari ini Al-Imam An-Nawawi Syekh Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah wa nafa'na bih wa bi'ulumihi wa ulumikum wa ulumi sairi salihin fid darain amin.
beliau membicarakan tentang mawadhi'idz dzikr, yaitu tempat-tempat terbaik ketika kita ingin berzikir. Beliau mengatakan wa yanbaghi an yakuna al-mawdhi'u alladhi yadhkuru fihi khaliyan nadhifa. Yang pertama kata Imam An-Nawawi, bahwasanya hendaknya bahwa tempat yang digunakan untuk berzikir itu yang pertama khaliyan, sepi. Maksud sepi di sini adalah sepi dari hal-hal yang membuat hati kita terganggu. Bukan berarti jangan berzikir bersama orang yang ramai lah. Karena di dalam hadisil qudsi Allah berfirman, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Siapa orang yang mengingatku di dalam dirinya, aku akan mengingatnya di dalam zatku. Wa man dzakarani fi mala'in, siapa orang yang mengingatku di halayak ramai, dzakartuhu fi mala'in khairun minhu. Aku akan menyebutnya di halayak ramai yang lebih baik daripada itu. Artinya berzikir bersama orang banyak adalah merupakan sesuatu yang dianjurkan di dalam syariat kita. Jadi yang dimaksud dengan khalian di sini adalah sepi dari sesuatu yang mengganggu hati kita, sepi dari perkara yang membuat hati kita tidak khusyuk. Bukan berarti sepi tersebut menyendiri, masya Allah, menyendiri takutan kalau pina ada hantu, masya Allah. Dengan orang banyak kadawani juga kalau pina karena adabnya adalah harus khalian. Nah, maksud khalian di sini membuat hati kita terganggu. Kadang kita bersama orang banyak, namun ketika bersama orang banyak tersebut membuat hati kita di sana fokus di dalam melakukan zikir, dalam melakukan ketaatan, dalam melakukan ibadah. Ada terkadang semacam itu. Jadi khalian di sini bukan berarti dia menyendiri, akan tetapi maksudnya hatinya terlepas dari berbagai macam hal-hal yang mengganggu kekhusyuan hatinya. Nadhifan, cari tempat yang bersih. Cari tempat yang bersih, begitu. Fa innahu a'zamu fi ihtiramidz dzikri wal madhkur. Karena ketika engkau mengutamakan tempat yang semacam itu adalah merupakan hal yang lebih utama dalam penghormatanmu terhadap zikir wal madhkur dan yang disebut, yaitu Allah. Menghormati. Memang dalam setiap keadaan kita dianjurkan untuk berzikir, namun cari tempat yang baik, sesuaikan dengan sikon, kan seperti itu, sesuaikan dengan sikon. Walihada mudihadz dzikru fil masajid wal mawadhi'isy syarifah. Dari karena itu melakukan zikir di dalam masjid, kita melakukan zikir dalam masjid dan tempat-tempat mulia adalah merupakan hal yang sangat terpuji. Hal yang sangat terpuji ketika kita berzikir di masjid, di tempat-tempat yang mulia. Kenapa? Karena sinkron dengan zikir dan al-madhkur, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. وجاء عن الإمام الجليل أبي ميسرة رضي الله تعالى عنه قال لا يذكر الله تعالى إلا في مكان طيب. هذا disebutkan oleh Al-Imam Abi Maisirah radhiyallahu ta'ala anhu qal, beliau mengatakan bahwasanya janganlah menyebut nama Allah, janganlah menyebut Allah kecuali di tempat-tempat yang baik, tempat yang mulia. Sesuaikan. Wa yanbaghi aidan an yakuna famuhu nadhifan. Begitu juga harusnya mulutnya itu bersih.
Fa in kana fihi taghayyurun, apabila mulutnya berubah, maksudnya mengeluarkan aroma yang tidak enak, azalahu bisiwak, hilangkan, bersihkan terlebih dahulu dengan bersiwak atau menggosok gigi. Nah, maka dari karenanya hadis siwak adalah salah satu benda yang sangat dicintai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siwak adalah salah satu benda yang tidak pernah ditinggal sama beliau, baik beliau dalam keadaan bepergian ataupun ketika beliau ada di kampung halaman. Bahkan dikatakan raka'atani bisiwak khairun min sab'ina raka'ah bighairi siwak. 2 rakaat memakai siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Siwak benda yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad. Apabila kita cinta sama Nabi Muhammad, otomatis kita mencintai setiap sesuatu yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Kan seperti itu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang mencintai itu pasti akan patuh terhadap apa yang dia cintai. Dan apapun yang dicintai oleh orang yang dia cintai, pasti akan dia cintai. Apabila kita cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya siwak. Jangan ketinggalan. Masya Allah. Dan orang yang istiqamah memakai siwak ketika mau sholat, mau ngaji, mau azan, mau masuk rumah, sebelum tidur, setelah tidur, maka orang tersebut akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Laula an ashugga ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Jikalau tidak merepotkan atas umatku, aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Dalam satu riwayat, setiap kali ingin berwudu. Ala kulli hal, siwak adalah sesuatu benda yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya karena itu jaga. Mau zikir, apalagi mau sholat, Masya Allah, mau sholat jaga. Maka dari karenanya dianjurkan pakai minyak wangi, harum, Masya Allah. Begitu. Jangan sampai ada mengeluarkan aroma yang tidak baik, yang kurang sedap. Maka dari karenanya kita dianjurkan untuk mandi setiap kali ingin berkumpul di perkumpulan yang dihadiri banyak orang. Mobil khusus besok Jumat, Masya Allah. Jumat dianjurkan mandi, sunnah mandi. Jangan sampai kada mandi. Wah, ulun begawi ngalih digawian kedada kedada kamar mandi. Ya sudah, sebelum berangkat begawi mandi, bismillah, nawaitul ghusla liyaumil jum'ah 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nawaitul ghusl yaumil jum'ah sunnatan lillahi ta'ala. Bismillah, mandi selesai. Memang dianjurkan mandi salat sunat Jumat, mandi sunnah di hari Jumat ketika ingin berangkat. Akan tetapi kalau keadaan tidak memungkinkan, lebih baik dikerjakan sebelum bekerja daripada tidak sama sekali. Dari karenanya cari parfum yang baik, yang bagus bagi laki-laki. Yang perempuan hanya sekedar jangan terlalu berlebihan, hanya sekedar menghilangkan aroma yang kurang sedap. Begitu. Apalagi nantinya bulan Ramadan, Masya Allah, dianjurkan setiap kali mau sholat tarawih untuk mandi terlebih dahulu. Mau baca kitab harus wangi. Masuk masjid, maka dari karenanya masjid dikasih bukhur, dikasih parfum supaya wangi. Ini Masya Allah. Hadal Imam Malik bin Anas, sahib kitab Al-Muwatta, Imam Darul Hijrah, ketika beliau mengajar di Madinatul Munawwarah, sebelum beliau membacakan hadisnya Nabi Muhammad, tahu apa yang beliau lakukan? Mandi terlebih dahulu. Setelah mandi, kemudian setelah itu beliau berwudu, memakai pakaian yang paling indah. Setelah memakai pakaian yang paling indah, beliau memakai wangian. Setelah itu sholat 2 rakaat, baru menghadap kepada para murid-muridnya dan meriwayatkan hadis an fulan, kemudian dari Nabi Muhammad sebelah kanan hujrahnya. Begitu. Saking ta'zimnya dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Begitu juga sebelumnya bagaimana Al-Imam Sayyidina Anas bin Malik wa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah, orang yang paling rapi, wangi. Ditanya kenapa beliau lakukan semacam ini, kata beliau, saya rapi dan wangi mengagungkan sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi masjid, jangan sampai masuk aroma-aroma yang tidak baik. Apalagi kita sudah tahu mau sholat, sudah adzan masih masya Allah melakukan hal-hal yang menjadikan keluar dari diri kita aroma yang tidak baik. Dari karenanya siapa yang makan bawang mentah, kata Nabi Muhammad, jangan masuk masjidnya kami, mengganggu malaikat, mengganggu orang-orang yang di sekitarnya. Jangan, harus bersih. Apalagi orang Islam bersih. Lihat guru-guru kita ada yang bersih, harus bersih. Jangan masya Allah kupiah tuh bersih, ini kupiahnya barat benar, masya Allah, kelihatan di sini kayak rajahan aja lagi tahimanannya, masya Allah. Baju harus bersih, begitu. Apalagi esok Jumat bersalaman lawan orang, apalagi seorang yang diragap orang macam-macam, harus bersih. Harus bersih. Sejadah, apalagi nih para malam nisfu, para Ramadan, pesahapan harus bersih. Langgar-langgar, musigit-musigit, sejadah peimaman harus bersih, apalagi sepanjang Ramadan. Lain-lain yang jadi imam, masya Allah. Hati-hati pesahapan, harus bersih, wangi. Makanya lihat, dikasih bukur wangi, karena aroma yang sedap, aroma yang wangi itu mengundang arwah-arwah thayyib, roh-roh yang baik itu datang. Tapi kalau sudah lihat ma'wal jin, tempat setan itu di mana? Hammam, kakus, tempat sampah dan lain sebagainya. Azalahu bisiwak fa in kana fihi najasatun. Nah, sekarang apabila mulutnya itu terdapat najis, maka azalaha bil ghasli bil ma', hilangkan itu semua dengan membasuhnya pakai air. Falau dzakar wa lam yaghsilha, falau dzakara wa lam yaghsilha, jikalau dia tetap mengingat Allah dalam keadaan mulutnya ada najis dan dia tidak membasuhnya, maka hukumnya adalah makruh wala yahrum, tidak haram. Walau qara al-Quran wa famuhu najisun, jikalau dia baca Quran dan mulutnya najis, kuriha, itu makruh. Begitu juga memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ingin baca maulid, baca burdah. Apalagi malam ini seandainya ada majelis burdah, majelis maulid, ayo usahakan mulutnya bersih, pakai parfum, masya Allah. Tuh, orang dahulu, tapi ini ceritanya cerita orang yang hasud, ya memang sudah jadi realita kehidupan kita tuh. Kalau ada nikmat pasti ada orang yang hasud sama kita. Jadi kalau ada orang yang hasud sama kita, udah diamkan aja, jangan dibalas, jangan diladenin. Dan orang yang hasud hidupnya tidak akan pernah tenang, hidupnya tidak akan pernah mencicipi kebahagiaan. Cukuplah kebusukan sifat hasud ini sampai Allah memerintahkan kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung darinya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqa, min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Salah satu tanda di dalam diri seseorang ada sifat hasud, ini harus kita tahu ciri-cirinya agar kita berusaha untuk menghindari hal yang semacam itu. Karena sifat hasud ini minal muhlikat, salah satu yang sangat membahayakan dan membinasakan. Apa cirinya? Nih cirinya nih, jika kita melihat orang lain dapat nikmat, kita merasa berat, tidak senang hati, itu menunjukkan ada sifat hasad. Orang lain dapat bala, kita senang, itu ada
terdapat di dalam dirinya itu ada sifat hasud. Lihat orang lain dapat nikmat, kita sedih. Lihat orang lain dapat musibah, kita senang. Masya Allah. Ada. Kullu dhi ni'matin mahsud. Tiap orang yang punya nikmat pasti ada yang iri sama kita. Ya terkadang tuh Allah Subhanahu wa taala ketika ingin memberitahukan kepada kita akan suatu nikmat yang kita tidak sadar bahwasanya nikmat itu adalah nikmat yang besar yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka didatangkanlah orang yang hasud, yang memfitnah kita, yang menghina kita, yang mencaci kita, macam-macam, agar kita mengetahui ada nikmat di dalam diri kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan bagi yang hasud, pada hakikatnya engkau menentang perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan engkau secara tidak langsung mengatakan apa yang Allah lakukan itu tidak tepat. Ada hasud. Dan orang yang hasud, kebusukannya akan kembali ke dalam dirinya. Dan setiap permusuhan, setiap pertikaian apabila didasari karena hasud, itu tidak akan pernah bisa didamaikan. Segala permusuhan bisa didamaikan. Segala permusuhan, kalau apa aja permusuhan bisa didamaikan, kecuali permusuhan yang didasari karena hasud. Itu tidak bisa didamaikan sebelum orang yang dia hasud itu musnah dan binasa. Begitu. Nah, maka dari karenanya ini masuk dalam sifat hasad, masuk dalam bagaimana orang dahulu. Coba kita lihat, kalau kita ingin berbicara dengan orang nomor satu aja di kota Banjarmasin, kita hati-hati, kita jaga, harus pakaian rapi, kemudian harus pakai parfum, kemudian jangan sampai ada keluar dari diri kita hal-hal yang tidak baik. Gosok gigi dulu, Masya Allah. Tuh, dari dulu ada orang yang subhanallah ketika ingin mencelakakan temannya. Ada orang kerja di istana raja. Ketika ada satu orang yang sangat dekat dengan raja, ada yang iri. Orang begitu iri. Nah, kalau ada orang yang iri berarti kita lagi ada nikmat. Bilang, saya akan binasakan nih orang. Dia datang ke raja. Raja, ya ada apa? Tuh, si fulan yang dekat sama Anda itu orangnya bermuka dua, berwajah dua, artinya orangnya munafik. Itu adalah makhluk Allah terburuk, itu adalah orang yang punya muka dua, dzul wajhain. Datang ke sini dengan satu muka, datang ke sini dengan muka yang lain. Ada syarru ibadillah. Nah, paling buruk dan paling jahat hambanya Allah orang yang punya dua muka, orang munafik. Dia bilang sama raja, dia membicarakan Anda di belakang dengan pembicaraan yang tidak baik. Apa dia bilang? Dia bilang bahwasanya raja itu kena penyakit. Penyakitnya apa? Kalau dia berbicara mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Dari mana buktinya? Buktinya coba buktikan besok. Kalau raja mau bukti, besok lihat bagaimana. Dan mereka dulu kalau mau ngomong sama raja, kalau mau berbicara sama raja, itu diperhatikan kebersihannya. Itu mau ngomong dengan raja, orang makhluk. Bagaimana kalau kita ingin munajat dengan Allah, ingin memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya keesokan harinya dia undang orang tersebut yang dia hasud. Sebelum datang ke raja, dia undang ke rumah untuk makan dulu. Dia kasih makan yang ada basol, yang ada bawangnya, bawang mentah, kasih makan sehingga menimbulkan aroma yang tidak sedap. Kemudian orang tersebut datang bilang, saya sudah ada janji sama raja. Bilang silahkan. Sampai ke istana, mau ngomong sama raja, dia merasa ada hal yang tidak beres di mulutnya. Ketika ingin ngomong sama raja, dia tutup mulutnya begini. Dia tutup. Kata raja, benar apa yang dikatakan si fulan. Ini orang telah melakukan pencemaran nama baik. Dia bilang saya adalah orang yang mulutnya tidak beres. Padahal tujuannya menutup seperti ini agar tidak menyakiti raja,
Langsung raja bilang, raja bentar sini tunggu, saya tulis surat kepada Al-Gojo di kampung sebelah, untuk apabila siapa yang membawa surat ini jangan banyak omong, penggal kepalanya. Dikasih kotak. Bilang, apa ini raja? Udah, antar kampung sebelah. Dia ambil, antar kampung sebelah, ketemu sama orang yang hasad. Bilang, apa yang kau dapatkan dari raja? Bilang, saya dapat kotak, dikasih hadiah dari raja. Oh, kalau boleh berikan ke saya, biar saya yang membawanya. Orang itu menduga di antar kampung sebelah bakal dapat hadiah. Bilang, ambil silahkan. Diambil sama orang yang sifat hasad, sampai kampung sebelah, dibaca oleh Al-Gojo, siapapun yang membawa ini kotak, penggal kepalanya. Nah, sini mau dipenggal. Bilang, bukan saya. Tidak ada kata-kata tidak dan lain sebagainya. Sini dipenggal kepalanya. Keesokan harinya orang itu kerja seperti biasa. Bilang, loh, kenapa masih hidup? Bilang, kenapa raja? Mana kotak yang kemarin? Dibawa sama si fulan. Emang kenapa? Lalu raja tabayun di sana, ingin mengklarifikasi. Bilang, dia mengatakan, oh tidak seperti itu wahai raja. Saya kemarin diundang sama dia makan. Kemudian saya dikasih makan yang ada bawangnya sehingga mengeluarkan aroma yang tidak baik. Sampai pada akhirnya ketika saya ingin berkomunikasi dengan Anda, saya takut Anda terganggu dengan apa yang keluar dari aroma mulut saya, maka saya tutup seperti ini. Kata raja, oh begitu. Ternyata beginilah, man hafara hufratan waqa'a fiha. Siapapun yang menggali lubang, dia sendiri yang akan terjatuh di dalam lubang tersebut. Maka dari karenanya kejahatan yang kau lakukan, kebusukannya akan kembali ke dalam dirimu. Mudah-mudahan kita dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi tahrimihi wajhani. Tadi jikalau membaca Al-Quran dan mulutnya ada najis, makruh. Wa fi tahrimihi, dan ada yang mengatakan haram, tapi ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Namun pendapat yang paling sahih di antara keduanya adalah la yahrum, tidak haram. Sampai makruh aja. Tapi bagusnya ya jangan sampai adalah. Kalau ada najis apalagi ada tagayyur, siwak dulu, bismillah, bersihkan dulu mulut. Sama halnya baca maulid, sama halnya zikir nasyid dan bismillah, bersihkan dulu, nadhif. Itu salah satu adab daripada ketika kita berzikir, begitu. Ayo terus. Faslun fil ahwal allati yukrahu fiha dhikr. I'lam anna dhikra mahbubun fi jami' al ahwal illa fi ahwalin warada asy-syar'u bi istithna'iha. نذكر منها هنا طرفا إشارة إلى ما سواه مما سيأتي في أبوابه إن شاء الله تعالى. فمن ذلك أنه يكره ذكر حالة الجلوس على قضاء الحاجة، وفي حالة الجماع، وفي حالة الخطبة لمن يسمع صوت الخطيب، وفي القيام في الصلاة بل يشتغل بالقراءة، وفي حالة النعاس، ولا يكره في الطريق ولا في الحمام والله أعلم. نعم. Sekarang fasal fil ahwal allati yukrahu fiha dzikr. Ini keadaan-keadaan tertentu yang makruh kita berzikir, tidak boleh, makruh. Oh, alam, kata beliau, ketahuilah anna dzikra mahbubun fi jamil ahwal. Mengingat Allah itu sangat dianjurkan dalam segala keadaan. Illa fi ahwalin warada syar'u bistithna'iha. Melainkan dalam keadaan yang dikecualikan. Yang dikecualikan oleh agama kita. Maka dari karenanya harus pakai ilmu. Harus pakai ilmu. Karena setiap amal yang dilakukan tanpa didasari dengan ilmu maka ditolak dan tidak diterima. Ngambil ilmu jangan dari orang yang tidak jelas. Ngambil ilmu dengan guru yang jelas. Kalau kita terhubung dengan orang yang terhubung, kita pun akan terhubung. Kalau kita terhubung dengan orang yang terputus, kita tidak akan pernah terhubung. Begitu. Nadhkuru minha huna tarafan. Kita sebutkan, kata beliau, sebagian darinya secara ringkas di sini. Isyaratan ila ma siwahu mimma sayati fi abwabihi insyaallah taala, sebagai isyarat untuk mengecualikan hal lain yang akan disebutkan dalam babnya tersendiri. Famin dzalika, di antaranya annahu yukrahu dzikru,
bahwasanya makruh berzikir halatal julus ala qada'il hajah, yaitu makruh melakukan zikir ketika sedang duduk menunaikan hajat, buang air kecil sama buang air besar. Masya Allah. Masuk hammam, la ilaha illallah, Masya Allah. Masuk hammam bawa handphone bunyi langsung assalamualaikum warahmatullah. Jar kawan di luar, hammam, astagfirullah, dia bilang Masya Allah. Jangan. Dan jangan lama-lama di hammam, karena itu mengakibatkan was-was. Bentar aja, hammam, hati-hati. Halatal julus ala qada'il hajah, makanya baca doa masuk hammam di luar sebelum kita masuk. Wa fi halatil jima', na'am, ketika sedang bersenggama, ketika sedang melakukan hubungan suami istri, jangan berzikir. Nah, bukankah ada bacaannya, doanya ketika apa namanya? Naam, ada bacaannya, namun min ghairi tahriki syafatai, tanpa menggerakkan bibir, cukup dalam hati. Ketika engkau merasakan apa namanya itu, kemudian dibaca Allahumma jannibna syaitan jannibis syaitan ma razaqtana, bisa dibaca sebelumnya atau dibaca ketika apa namanya sebelumnya, bisa dibaca. Kalau sebelum bersenggama membaca itu tidak jadi masalah, dibaca dengan apa namanya, dengan nyaring, kada jadi masalah. Cuma jangan juga nyaring benar, jadi syaitan begitu. Itu. Nah, ayo. Maaf, dianjurkan bagi kita, bagi yang bersenggama ketika melakukan hubungan suami istri, bilang di dalam kitab dijelaskan bahwa ketika kita menghadirkan orang-orang mulia itu sangat mempengaruhi terhadap anak yang akan dikandung di dalam rahim istri kita. Jadi menghadirkan, maksud menghadirkan itu membayangkan apa namanya, orang-orang soleh, para aulia, para solehin, begitu. Nah, ketika bersenggama jangan apa namanya, itu adalah keadaan yang tidak dianjurkan kita untuk berzikir. Apa khasiatnya membaca daripada doa Allahumma jannibna syaitan jannibis syaitan ma razaqtana? Naam. Allahu akbar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan," sampai habis jannibis syaitan ma razaqtana, fagudiya bainahuma waladun lam yadurrahu, wa fi riwayatin lam yadurrahu syaitanu abada. Siapa yang lau anna ahadakum, jikalau salah seorang di antara kalian ketika dia ingin ata ahlahu, ketika dia ingin mendatangi apa namanya, istrinya, artinya ingin berhubungan suami istri, kemudian dia membaca bismillah Allahumma jannibna syaitan jannibis syaitan ma razaqtana, kemudian dia diberikan anak dari hubungan itu, lam yadurrahu, maka tidak akan pernah membahayakannya anak tersebut. Dalam riwayat Bukhari, syaitan tidak akan pernah mampu mengganggu anak tersebut. Maka dikatakan oleh para ulama, hendaklah menghadirkan bacaan tersebut
indal inzal, ketika kita inzal khurujul mani, fa inna lahu atharan bayinan fi salahil walad wa ghairih, karena itu mempunyai pengaruh yang sangat nampak di dalam kesolehan anak itu sendiri nantinya. Artinya berhati-hati, jangan nang kada bagus itu. Nah, wa fi halatil khutbah liman yasma'u sautal khatib, dan juga makruh berzikir. Dengarkan, makruh berzikir ketika halatil khutbah, ketika sedang khutbah disampaikan. Liman yasma'u sautal khatib, bagi orang yang mendengar suara khatib. Artinya lagi khutbah jangan berzikir. Masya Allah, orang mau khutbah hanya berzikir. Ini kan mengerti konsepnya ngarannya. Makanya jurulun tadi apa, hendak apa-apa tuh beilmu. Nah, orang lagi khutbah maka berzikir sedih. Untung kan ditunjul hati pakai tungkat khutbah sedih. Nah, pakai itu. Maka di muka pulang duduk, di muka mimbar pulang bertasbih panas sedih. Allah 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 tok sedih dengarkan khutbah. Wa fil qiyam fi shalah, ketika sedang berdiri dalam salat. Naam. Wa bal yashtaghilu bil qiraah, orang lagi berdiri sibukkan dengan membaca. Wa fi halatin nu'as, ketika mengantuk hati-hati. Mengantuk orangnya membaca. Lagi mengantuk baca zikir. Apalagi malam Jumat yang akan datang, Masya Allah, malam nisfu Sya'ban. Hati-hati kalau ngantuk tidur. Kada jar ulun hendak membaca ya hayy ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Masya Allah, la ilaha illa. Ulun hendak membaca tasbih Nabi Yunus, karena jar sebagaimana yang disebutkan bahwasanya sebagian orang saleh mengatakan, siapa orang yang membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin di malam nisfu Sya'ban dengan bilangan huruf yang ada di dalam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, menurut perhitungan Al-Jummal yaitu 2375 kali. Itu dibaca 2375. Siapa yang membaca di malam nisfu Sya'ban dengan bilangan yang sudah disebutkan tadi, maka akan menjadi benteng dalam dirinya dari berbagai macam bala dan penyakit. Nah, kalaunya mengantuk, bawa guring, ba alarm sejam dulu bekalap, kena bangun pulang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ini mengantuk digasak sedikit, timbul bacaannya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa la taghfir lana. Apa? Membaca Yasin pariannya malam nisfu Sya'ban. Masya Allah, membaca Yasin. Tak manakah membaca Yasin? Tak surah Sejadah sedin. Timbul tatajafa junubuhum anil madajid. Bingung sorangan lah. Kalau ngantuk guring bismillah, ada jadi masalah. Kena bangun lagi. Coba lihat, menyupir aja kalau ngantuk bahaya atau kada? Bahaya, apalagi bacaan. Orang tuh lagi nyupir mengantuk sedikit aja langsung membahayakan orang lain, apalagi kita hendak berzikir bismillah. Inilah agama kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ayo bismillah. Itu malam nisfu Sya'ban, malam Jumat yang akan datang. Masya Allah, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Itu jarang-jarang kita ketemu malam nisfu Sya'ban berbetulan dengan malam Jumat. Berarti di dalamnya terkumpul dua kemuliaan. Yang pertama malam nisfu Sya'ban, dan yang kedua adalah malam Jumat. Maka pergunakan dengan sebaik-baiknya. Itu malam ampunan, malam rahmat, malam yang mana Allah bukakan pintu taubat selebar-lebarnya. Allah ampuni dosa hamba-hambanya. Namun ada beberapa golongan orang yang tidak dapat ampunan. Nih, 1 minggu lagi bersihkan diri kita dari golongan-golongan orang yang mahjub,
orang yang terdinding dari ampunan dan rahmat serta kasih sayang Allah di malam itu. Di antara mereka yang terdinding atau tidak mendapatkan daripada ampunan serta rahmat Allah di malam mulia itu, yang pertama adalah kahin, dukun, yang kedua sahir, penyihir, di antaranya musyahin, di dalam hatinya terdapat dendam, benci sama orang muslim lainnya, tidak bertegur sapa, memutuskan tali silaturahim. Ayo, sebelum datang malam nisfu Sya'ban, kebetulan malam Jumat itu malam dua kemuliaan terkumpul, jangan kita hinakan diri kita karena kita memperturutkan syahwat dan nafsu kita untuk terus-terusan di dalam bermusuh-musuhan. Ayo, damai. Begitu. Mudmini khamr, begitu juga orang yang mabok-mabokan dengan apapun itu, atau dengan agin liwalidaih, begitu juga orang yang durhaka sama orang tua. Pada malam itu tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, kita dianjurkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berbagai macam ibadah sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasul bersabda, man ahyal layaliyal khams, siapa yang menghidupkan 5 malam dalam 1 tahun, dia berhak mendapatkan surga. Yang pertama Lailat Tarwiyah, yaitu malam ke-8 bulan Dzulhijjah, wa Lailat Arafah, yaitu malam Arafah. Kemudian yang ketiga Lailatul Nahr, malam Idul Adha, wa Lailatul Fitr, yang keempat malam Idul Fitri, dan yang kelima adalah malam nisfu Sya'ban. Begitu. Apalagi malam tersebut adalah merupakan malam mustajabud doa, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada 5 malam la yuraddu fihinna du'a, yang mana doa seseorang tidak akan ditolak. Yang pertama Lailatul Jum'ah, yaitu malam Jumat. Kebetulan malam Jumat itu malam nisfu Sya'ban. Yang kedua awal lailah min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Yang ketiga malam nisfu Sya'ban. Yang keempat malam malam Idul Fitri, dan yang kelima adalah malam Idul Adha. Begitu. Mudah-mudahan panjang umur insyaallah sehingga bertemu dengan malam nisfu Sya'ban yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Wa hakadha. Dan di malam nisfu Sya'ban, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan, diriwayatkan dari Atha bin Yasar. Atha bin Yasar radhiyallahu anhu qala, idza kana lailatul nisfi min Sya'ban, apabila malam nisfu Sya'ban, malakal maut itu menghapus nama-nama orang yang bakal meninggal sampai Sya'ban yang akan datang. Makanya hati-hati. Dan tidak ada malam yang lebih afdal setelah malam Lailatul Qadar melebihi daripada malam nisfu Sya'ban. Segala doa diijabah, segala permintaan kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapatkan ampunan insyaallah. Jangan sampai itu karena tadi beberapa perkara tadi, jangan sampai itu, bersihkan terlebih dahulu sebelum datang malam nisfu Sya'ban. Sebelum datang malam nisfu Sya'ban, bersihkan terlebih dahulu. Jangan sampai ada beberapa perkara yang membuat kita menjadikan orang yang tidak mendapatkan ampunan di malam mulia tersebut. Naam. Wa di antara doa yang dianjurkan di malam nisfu Sya'ban, sama seperti bulan Ramadan, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu di antara doa yang dianjurkan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Wannai. Begitu juga Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afat ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Hakadha. Itu di antara doa yang dianjurkan di malam nisfu Sya'ban. Ayo. La ilaha illallah. Kemudian juga dianjurkan di malam tersebut kita menghidupkannya paling minimal maghrib, isya sama subuh berjamaah. Maghrib, isya dan subuh berjamaah. Kalau bisa ya semalaman.
dalam ibadah, dalam zikir, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya ulama-ulama kita mengatur antara maghrib isya waktu yang mulia untuk kita munajat kepada Allah. Memang semalaman itu dari terbenam matahari sampai terbit fajar waktu mustajab berdoa, itu waktu mustajab berdoa. Namun antara maghrib dan isya yang itu adalah yang dimaksud dari firman Allah, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Adapun anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan malamnya dengan ibadah dan siangnya berpuasa, kita dianjurkan semuanya itu sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis. Disebutkan di dalam kitab Al-Matjarur Rabih lil Imam Al-Hafidh Syekh Dimyati. Naam. Wa juga disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasanya idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, apabila malam nisfu Sya'ban kata Nabi Muhammad, gumu lailaha, hidupkan malamnya. Hidupkan malamnya dengan ibadah. Nah, hidupkan malamnya dengan ibadah, wasumu naharaha, siangnya puasa. Oh, bagaimana tuh siangnya hari Jumat? Bukankah puasa di hari Jumat makruh? Harus digandeng, harus digandeng dengan hari yang sebelumnya atau satu hari sesudahnya? Ya kalau bisa bagus. Puasa Ayyamul Bid sekalian 13, 14, 15 dari hari Rabu, Kamis sama Jumat. Oh, kada kawaulunnya kada tahan puasa sehari itu gena mun tahan jar. Ya sudah sehari aja. Oh, bukankah makruh? Naam, hukum asalnya adalah makruh. Namun jika syariat menganjurkan kita berpuasa seperti nisfu Sya'ban dan kebetulan nisfu Sya'ban berbenturan dengan hari Jumat, maka makruhnya hilang. Tidak jadi masalah meskipun hanya satu hari kita puasa. Tapi kalau ada yang mau menggabung Kamis Jumat atau Rabu Kamis Jumat, bagus. 13, 14, 15 ada yang punya wiritan puasa Ayyamul Bid, yaitu hari-hari putih di tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah, ya bagus. Kalau tidak, kalau seandainya cuma satu hari, maka tidak dimakruhkan lagi. Kenapa? Karena memang syariat menganjurkan kita untuk berpuasa di hari itu, kebetulan itu adalah hari Jumat. Begitu. Sudah kita jelaskan kemarin di pengajian subuh Sabtu di Belitung, pas kebetulan membahas masalah puasa. Naam. Wah, di dalam riwayat yang lain ada lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya sebagaimana riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan, "Idza kana lailatun nisfi min Sya'ban." Jika malam nisfu Sya'ban kata Nabi Muhammad, gumu lailaha, hidupkan malamnya. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib di antara malam yang beliau khususkan untuk beliau beribadah di dalamnya adalah di antaranya malam nisfu Sya'ban. Wahakadha gumu lailaha wasumu naharaha, dan puasa di siang harinya. Jangan tidak puasa di siang harinya. Kenapa demikian? Na'am, fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syams ila sama'id dunya, karena Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya. Rahmat Allah turun bersamaan dengan terbenam matahari ke langit dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyerukan, ala min mustaghfir, adakah yang mau meminta ampun, aku ampuni. Ala mustarzik, adakah orang yang mau minta rezeki, aku berikan rezeki kepadanya. Hatta yatlu'al fajr, maka tawaran tersebut senantiasa terdengar sampai terbit fajar. Tawaran itu tender dari Allah. Setiap malamnya memang ada tawaran tersebut. Apakah ada yang mau minta ampun, aku ampuni. Apakah ada yang mau bertaubat, aku terima taubatnya. Apakah ada yang tertimpa musibah, kemudian mau disingkirkan dari musibah tersebut, aku singkirkan. Adakah orang yang mau minta ini, adakah orang yang mau semuanya ditawarkan. Itu apabila tersisa dari malam cuma sepertiga terakhir malam, itu terdengar seruan. Allah turun ke langit dunia, rahmatnya turun ke langit dunia apabila tersisa sepertiga terakhir malam, kecuali malam Jumat. Malam Jumat
seruan tersebut, tawaran itu terdengar bukanlah sepertiga terakhir malam, akan tetapi terdengar dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Tapi kalau normalnya tiap malam itu terdengar sepertiga terakhir malam sampai terbit fajar. Tapi kecuali malam Jumat itu terdengar dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Begitu juga malam nisfu Sya'ban, begitu juga malam pertama bulan Rajab, begitu juga malam Idul Fitri, begitu juga malam Idul Adha, begitu juga malam Arafah, terdengar tawaran tersebut dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Maka dari karenanya ulama-ulama kita menganjurkan kepada kita untuk mempergunakan malam itu dengan sebaik-baiknya. Di antaranya baca Quran sama-sama, yaitu baca Yasin. Kenapa harus Yasin? Naam, karena Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Begitu. Salah orang baca Yasin bareng sama-sama? Tidak salah. Kemudian lagi kita memohon dengan Yasin, dengan Fatihah, dengan solawat yang dibaca, diatur sama ulama-ulama kita. Yang pertama, minta agar kita diberikan panjang umur dalam taat ibadah. Selalu diawali awalnya, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa jiran tetangga kami, dosa muslimin dan muslimat, dan panjangkanlah umur kami dalam taat ibadah. Itu niat pertama. Karena khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang terbaik kata Nabi, orang yang umurnya panjang, amalnya baik. Nah, berarti kita malam itu meminta sesuatu yang terbaik kepada Allah. Apa sesuatu yang terbaik? Panjang umur dalam taat ibadah. Karena malam itu kan ada yang dihapus namanya. Minta kita pada malam itu. Kemudian niat yang kedua setelah baca Yasin, tobaan dengan doa-doanya setelah Yasin, doanya. Kemudian lagi minta daf'il bala, minta agar kita dihindarkan dari bala musibah. Minta kita agar dihindarkan dari bala musibah, begitu. Minta kita agar dihindarkan dari bala musibah. Setelah itu minta al-istighna anin nas, minta kita jangan sampai mempunyai ketergantungan sama manusia. Minta jangan sampai kita mempunyai sifat ketergantungan dengan manusia. Dari karenanya kayakanlah hatiku, kan seperti itu. Kayakanlah hatiku, jangan sampai disanya punya ketergantungan sama manusia. Hati kita gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu setiap membaca Yasin dengan niat yang mulia. Kemudian apa namanya, doa lagi, ya dzalman walal yawannu alaihi ya dzal jalali wal ikram. Begitu. Itu ulama-ulama kita mengatur dengan baik. Tinggal kita lagi di sana, yaitu meniti jalan mereka. Mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Begitu juga salat tasbih. Salat tasbih tidak hanya malam nisfu Sya'ban, tiap malam bagus. Sampai Rasul menganjurkan kepada pamannya Abbas bin Abdul Muttalib, kalau bisa tuh salat tasbih dilakukan tiap malam, lakukan. Kalau tidak bisa 1 minggu sekali, kalau tidak bisa 1 bulan sekali, kalau tidak bisa 1 tahun sekali, kalau tidak bisa sekali seumur hidup. Apalagi itu malam adalah malam daripada malam nisfu Sya'ban. Wah, kapan sholat tasbihnya? Ya terserah, mau habis maghrib, mau habis isya, terserah. Jangan sampai kita itu terlalu fanatisme buta. Langgar ini limbah maghrib, langgar ini limbah isya, langgar ini kada menggawi. Tuh yang limbah maghrib kada bujur, tuh yang limbah isya kada bujur juga. Jangan limbah maghrib, jangan kada menggawi. Kami kada menggawi kada apa-apa. Ikam dasarnya kemana kiblat buhan ikam? Sama ke Ka'bah juga aja, buhannya kada kemana-mana. Menggawi kah kada apa-apa. Cuma mun hendak menggawi bagus apabila waktunya tasarah. Hendak imbah maghrib kah bagus juga, hendak imbah isya tasarah aja juga. Hendak kada menggawi kah kada apa-apa. Orang mau membaca Yasin berjamaah gen syukur sudah. Kan mintu jangan terlalu fanatisme buta banar lah. Harus lawan ilmu, apa-apa tuh lawan ilmu. Kan apa juga. Kada jernya kada sembahyang tasbih itu berseberangan lawan guru-guru kami. Bujur aja berseberangan, rumah sidin seberang sini, rumah kami seberang sini. Kada apa-apa ay.
hendak sembahyang tasbih kada papa. Ayo daripada pian bahualan masalah sembahyang tasbih pas kada betaguran malam nang itu kada dapat ampunan. Napa habar nyembati orang lain sibuk. Nah malam itu Rabbana atina fid dunya hasanah Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Tuntungakan maksudnya Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati wa qina adzabannar. Rabbana dzalamna banyak ki. Sudah tuntung parnya noh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Membacanya sekali, pikiknya 10 kali. La ilaha illa anta subhanaka. Tumat mana tuntung? La ilaha illa anta subhanaka minadh dhalimin. Tumat 2375. Itu nah. Itu kena banyak nang mula status tuh mun sudah tuntung dipoto aja lalu tuh. Alhamdulillah selesai. Ujar, masya Allah. Aduh sah gin di foto-foto. Bolehlah jar berkredit umpama limbah isa. Boleh benar. Karena limbah isa, limbah tuntung peribadatan di sini karena kita peribadatan di sini insyaallah malam Jumat kena peribadatan. Insyaallah ulun nang diminta untuk memimpin akan tah. Mudah naik kada terjadi nang ulun kisah nang. Alhamdulillah toh. Mulai itu pang tah sudah 2000. Bolehlah limbah isya mulai sini jana dibaca karena pas ada kawan tetamu kita makanan ke dulu jar. Aku hendak amal malam ini lawan nikam nah jar. Kita lawas kada betaguran malam ini aja kita betaguran isok karena kita kada usah betaguran lagi nya malam ini. Makan bolehlah makan aja boleh makan. Dilihati angkanya berapa? 100 sudah. Dah. Dilihati angkanya tuh kalau pang sebelum makan 100, limbah makan 150, itu berarti kita duduki tapi picik-picik kayak itu lah. Tak bacanya kada. La ilaha illa anta. Amun kada tuntung mau membaca kayak apa aja? Kada apa-apa. Kada wajib. Ulun kada membaca malam itu aja. Kada apa-apa. Ulun kada sempat sembahyang hajat malam itu aja. Kada apa-apa. Ulun kada baca Yasin malam itu aja. Kada apa-apa. Nah kayak apa lagi sudah? Ulun kada sembahyang maghrib aja. Nang ini maka kada sembahyang maghrib. Ulun pas sembahyang maghrib aja boleh lah aja malam itu pindah rame orang bisa bilang sembahyang maghrib aja mah beh itu ulun koler lagi aja 4 bacaan kada apa-apa kami mahadirakan orang-orang nang kada umpatan malam itu kada gesan kami aja nang kada umpat nang haur nang lagi begawi kami hadirakan laki ulun begawi guru aja pakageja kagas barang laki ulun aja kayak apanya kada kawal limbah maghrib membacanya itu jam 10 hanya datang kayak apa aja boleh aja lah jam 11 menggawinya boleh kita di Banja ini kayak tupang boleh lah gua bahaul saul lawan 40 digabungakan boleh hai lawan akikah pang guru boleh hai lawan ulang tahun kan boleh juga gabungakan anak manu aja mengigim doa haul cuma kada ingat ngaran binnya kada apa-apa aja sampai aja sampai ya ulun kada ingat binnya aja sampai aja cilai kayak apa gua sampai aja jurang itu pang kita. Jadi kada apa-apa nang hendak membaca bagus nang kada membaca kada apa-apa tapi munnya kada dan apa-apa juga diulah baik membaca kayak tolak daripada imbah maghrib sampai isya satu matah membacanya tuh apalagi pian lu nang rancak memimpinakan di sini tahu sorongkannya balawas-lawas satu matah membaca sembahyang tasbih kata lawas juga kita mbah maghrib sembahyang tasbih langsung lah kenapa guru aja kada limbah isya kalau pinabuhannya kalaparan limbah isya tuh kalau pindah kelaparan sudah tuhuk babacaanna lapah manggah bawaannya hendak makan aja lagi kita limbah maghrib pejagin sembahyang tasbihnya ambil barakat 6 rakaat imbah maghrib sama nang kaya beribadah 12 tahun nah minto kena imbah isanya sembahyang ba'diyah isya masing-masing 4 rakaat sama nang kaya ketemu dengan Lailatul Qadar setiap malam nang kayak itu bacaannya minto tah ulun baca Yasin sekali aja guru aja ulun gabung niatnya ketiganya aja paket hemat 3 in 1 boleh aja boleh nah kayak apalagi sudah aja terserah aja nang penting jangan behual nang penting hidupkan malam itu dengan ibadah ulun kada Yasin aja ulun burdah nang dibaca baca ulun kada burdah ulun dalai baca cuma guru-guru kita manjurakan Yasin kitab-kitab memadahkan Yasin nang dibaca kenapa garang lawan Yasin guru ikam kenapa garang juga lawan Yasin qalbul Quran jantungnya Quran tu Yasin mintutah jelas saja kalau sudah kira-kira lah siangnya tuh pang guru aja puasa ulun ada tambalan jar bulan Ramadan
Kayak apa ulun ya? Tambal. Kenapa kasan? Paraknya sudah Ramadan sama Ramadan gini. Kada ditambah tambal aja lagi lah. Tambal. Kayak apa aja digabung lah aja. Niatnya aja gabung ha. Mun kada digabung pang aja. Kada apa-apa. Mun nisfu Sa'ban aja pang jangan. Nah, kayak apalagi sudah paham ya kalau. Nah. Isya kena berjamaah, subuh pulang berjamaah, pulang kena masuk kamu sudah qiyamul lail malam nang itu kawa kita sudah dapat apa nang ujar Nabi ulun kada kawa beruai puasa aja kada apa-apa sarafian juga situ ulun kada kawa puasa sarafian nak ulun kada apa-apai pian kada puasa kada apa-apa ulun kada kawa amalan malam itu kada apa-apa nang penting bersihkan hati kita dari permusuhan jangan sampai malam itu kita termasuk orang nang mahjub itu aja. Malam nisfu Sa'ban, malam mulia, dua kemuliaan tuh nah, ayo sadang dah baju digosoki anu pangguru jenung karnang hanyar bagus mun berduit mun kada kan usah dipaksa-paksakan. Nah itu tuh sekilas malam nisfu Sa'ban. Nah mudahan kita panjang umur beratan. Jadi kita malam nisfu Sa'ban insyaallah. Ini ada pengumumannya nah. Badan Pengelola Masjid Raya Sabilul Muhtadin mengundang kepada seluruh jemaah Masjid Raya dan masyarakat umum bersama-sama kita melaksanakan amaliyah malam nisfu Sa'ban yang insyaallah dilaksanakan Kamis 13 Februari dimulai jam 6:10 insyaallah ulun yang diminta untuk memimpin mudah-mudahan diterima seberataan insyaallah amin ya rabbal. Bersihkan itu yang paling penting, bersihkan dahulu daripada beramal behimat cuma masih aja lagi ada nang sifat-sifat nang tadi itu sia-sia. Nah sedikit lagi habis tadi kita tutup kitabnya. Wala yukrahu fit tariq wa fi halatin nu'as. Nah itu mun mengantuk jangan dipaksa-paksa. Ikam laki aja nang bini parennya ikam laki aja baca la ilaha illa anta aku uyuh jelek aku hendak guring kada kawa supaya kita setahunan aman ikam aja kuwakilakan nah kayak apa jadinya kubari ikam sakalinya 100 rupiah aja kubari nah amunnya 2.300 kali akan ikam itu kada kawa jangan dipaksakan baca yang penting berdoa subuh bangun nah minta lawan Allah Ta'ala la ilaha illa anta wa fi halatin nu'as syaratan mengantuk jangan wala yukrahu fit tariq wala fil hammam dan kada dimakruhakan di jalan dan juga di hammam wah kata nah ada yang mengatakan seperti itu Allahu a'lam. Mudah-mudahan